Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maaf untuk yang sholat ini memang aturannya langsung ramai. Terima kasih, saya Dedi Mulyasana. Pada siang hari ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah ibadah tentunya dan kehidupan. Ibu dan Bapak semuanya, hadirin semua, bahwa hidup ini pilihan. Kita memilih menjadi orang baik, dipersilahkan. Memilih untuk menjadi orang jahat, juga dipersilahkan. Tapi semua pilihan itu berisiko. Tidak ada pilihan yang tidak berisiko. Memilih menjadi orang baik berisiko, memilih menjadi orang jahat pun berisiko. Milih jadi kiai, resiko bangun malam. Milih jadi copet pun resikonya bangun malam. Dua-duanya berisiko. Insya Allah hadirin memilih menjadi orang yang baik. Memilih menjadi orang sukses berisiko kerja keras di awal. Memilih menjadi pecundang berisiko kerja keras di akhir. Semuanya berisiko. Adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah, kalau ingin memilih menjadi orang sukses, resikonya kerja keras ketika studi. Tapi kalau memilih menjadi pecundang, resikonya di akhir, dia harus kerja keras ketika tenaga sudah berkurang, ketika rambut sudah memutih, ketika pikiran sudah tidak bagus, dia harus kerja keras. Jadi semuanya tidak ada yang tidak berisiko, semuanya berisiko. Karena itu bersyukur kepada Allah apabila hadirin, adik-adik semuanya dipilih oleh Allah untuk menjadi orang sukses di masa depan. Dia akan kerja keras. Salah satu ciri kita dipilih menjadi orang sukses, Allah akan membebaskan dari kemalasan, bukan sekedar dari pengetahuan. Karena ingat, orang sukses yang memiliki masa depan bukan mereka yang bisa kuliah, bukan mahasiswa, tapi mahasiswa yang mencintai dan menyenangi belajar. Sukses masa depan bukan milik pekerja, bukan milik pejabat, ingat, tapi milik mereka yang bekerja dan mencintai serta menyenangi pekerjaannya. Bukan milik pejabat, tapi milik pejabat yang menyenangi pekerjaannya dengan jujur. Itu semuanya resiko. Ada 3 pesan penting yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Kata malaikat, "Isma syi'ta." Silakan kau lakukan apa yang kau inginkan. Fa innaka mayyitun. Ingat kau akan menjadi mayit, ingat kau akan mati. Dipersilahkan menjadi orang sabar,
dan dipersilahkan menjadi pemarah, dipersilahkan menjadi orang jujur, dan dipersilahkan menjadi pendusta, silakan. Tapi kata Allah, ingat kau akan mati. Ketika kita memilih menjadi orang sabar, itu adalah rahmat terbesar. Jadi tidak ada pemberian dari Allah yang paling besar kecuali pemberian Allah terhadap hambanya dalam bentuk kesabaran, bukan dalam bentuk harta. Ingat dalam beberapa ayat setelah menyampaikan tentang ahli surga, umumnya diakhiri dengan ayat salamun alaikum bima sabartum. Selamat atasmu atas kesabaranmu, bukan atas kerja keras semata. Kerja keras kalau marah-marah, ingat akhiratnya hilang. Marah itu simbol kekurang ikhlasan. Dan akhirat itu hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang mukhlisin. Semua perbekalan hanya bisa dibawa oleh kunci yang namanya ikhlas. Sedangkan orang bekerja dengan marah-marah, dengan stres dan sebagainya, itu menandakan keikhlasannya hilang. Ibu-ibu bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Sampai sore sudah kesal, kemudian diakhiri dengan marah-marah. Artinya pekerjaannya diakhiri dengan kekurang ikhlasan. Dan pekerjaan itu bukan amalan akhirat, tapi sekedar amalan dunia. Bapak-bapak juga bekerja dari pagi sampai sore. Ketika menghadapi pekerjaan dihadapi dengan marah-marah, dengan kesal, dengan jengkel, dengan kedoliman, maka insya Allah akhiratnya hilang. Karena sekali lagi, salah satu ciri hilangnya ikhlas adalah kemarahan, kejengkelan, kedoliman dan sebagainya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Allah tidak akan menerima amalan seorang, innallaha la yaqbalul amal illa ma khalasalah, kecuali apa yang diikhlaskannya. Nah, saya baca hasil riset dari salah seorang dokter, Sukaryata kalau tidak salah. Kalau kita banyak marah-marah, banyak stres, nah sekali stres, sekali marah-marah itu, katakanlah kita mengingat masa lalu, keburukan masa lalu, kemudian kita stres, kita marah, maka kata dia, hasil risetnya, daya tahan tubuh kita hilang selama 6 jam. Imunitas hilang selama 6 jam. Ketika imunitas hilang, daya tahan tubuh hilang, kemudian datang makanan-makanan yang mengandung kanker, itu bahaya besar dia bilang. Makanan cepat saji atau yang lainnya, ketika imun tidak ada, masuk makanan-makanan yang buruk, itu berbahaya besar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ingat-ingatlah yang baik-baiknya dan jangan kau ingat yang buruk-buruknya. Ketika kita mengingat sesuatu yang baik, kita menyenangkan, itu bahagia dan itu akan menambah imun. Lupakan keburukan pengalaman masa lalu itu. Tapi ketika beramal, kata Nabi, lupakan kebaikanmu sebagaimana engkau melupakan keburukanmu. Kalau dalam hal ibadat, lupakan kebaikan, karena tidak ada kebaikan yang tidak dicatat oleh Allah. Semua kebaikan dicatat oleh Allah melalui para malaikatnya. Sekecil apapun kebaikan, apabila kita sudah melupakan,
wa nasuhu, kata Allah dalam Al-Fatir 36, Allah akan memberitahukan apa yang kita lakukan di hari kiamat, sekalipun amalan itu sudah engkau lupakan, Allah akan sampaikan kebaikan-kebaikan itu. Karena itu seorang yang mukhlisin, yang ikhlas dalam beramal, dia tidak akan mencari manusia sebagai saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kembali kepada yang tadi, pada saat kita melakukan sesuatu, ingat pilihan ketika kita bekerja dengan marah dan ketika kita bekerja dengan ikhlas, hasilnya umpama hasil kerjanya sama, tapi nilainya berbeda. Dengan marah, yang harus diingat, akhirat kita hilang. Oleh karena itu, apabila kita melakukan sesuatu harus dipikirkan, karena orang-orang yang marah, yang stres dan sebagainya, dampak pada karir itu juga besar. Marah 2 menit, harga kemarahannya itu mahal sekali. Ingat beberapa pejabat marah 2-3 menit, masa depannya habis, masuk penjara, keluarganya terlantar. Harga 3 menit kemarahan amat mahal. Ada di pinggir jalan saudara-saudara kita yang berebut lahan parkir, berebut 2.000 rupiah, ribut kemarahan, berkelahi, besoknya membawa senjata, saling tusuk, yang satu meninggal, yang satu masuk penjara. 3 menit harga kemarahan, mahal sekali. Banyak juga suami istri yang marah-marah berujung di perceraian, dan itu harganya sekali lagi mahal sekali. Oleh karena itu, pilihan ketika disebutkan ismasyita fa innaka mayyitun, silakan kau lakukan. Kita bekerja dengan marah, dengan ikhlas, atau kita bekerja biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, nasihat dari malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahbib masyita, silahkan kau cintai apa yang kau cintai. Fa innaka mufarriquhu, ingat kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Silahkan kau cintai jabatan sepuasnya, tapi ingat kau akan berpisah dengan apa yang dicintai. Bukan hanya berpisah, akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan itu. Karena itu orang-orang yang beriman, pada saat dia mencintai, menikmati sesuatu, kemudian diingatkan oleh orang lain, dia berterima kasih. Khalid bin Walid, seorang mualaf, dia menjadi panglima perang, bahkan hasilnya luar biasa. Dalam beberapa peperangan dia selalu memenangkan peperangan. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid yang berprestasi besar dipecat oleh Umar bin Khattab selaku Amiril Mukminin. Orang-orang kaget. Kenapa dipecat? Apa salahnya? Apa salahnya sehingga Khalid bin Walid dipecat sebagai panglima? Sampai sahabat-sahabat bertanya-tanya, kemudian akhirnya Khalid bin Walid menghadap ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, apa salah saya sehingga saya diberhentikan dari panglima perang? Kata Umar bin Khattab, justru tidak ada kesalahan yang kau lakukan. Semuanya benar. Ketika saya lanjutkan jabatanmu sebagai panglima, saya khawatir kamu sombong nanti. Sombong itu neraka. Kamu ujub, riya, dan itu pahalanya habis. Nangislah Khalid bin Walid. Berterima kasih kepada Umar bin Khattab sudah memberhentikan dari jabatannya selaku panglima perang. Kalau sekarang ada orang yang diberhentikan dari jabatannya, oh marah-marah. Marah-marah. Khalid bin Walid nangis dan berterima kasih.
Ada juga orang yang merasa disisihkan oleh Abu Bakar. Ketika lewat ditanya pun tidak oleh Abu Bakar. Kemudian dia merasa disisihkan, dia nangis, kemudian dia bertanya, Abu Bakar, mengapa pada saat di sana engkau tidak bertanya pada saya? Kata Abu Bakar, saya kasihan pada kamu. Apabila saya tanya waktu itu, saya khawatir kamu bohong, katanya. Dan ketika kamu bohong, Allah akan mempermudah jalan pada keburukan. Dan ketika Allah mempermudah jalan pada keburukan, Allah akan permudah jalan ke neraka. Berterima kasih juga, tidak berburuk sangka. Berterima kasih. Nah, karena itu pada saat kita memperoleh kenikmatan dan sebagainya, harus ingat bahwa di ujung kenikmatan ada ujian. Apakah sombong, dolim dan sebagainya, takabur atau dolim dan sebagainya. Pada saat kita menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kemudian lupa kepada Allah, maka yang paling besar adabnya, Allah akan mencabut naluri kebaikan dan kejujuran dari orang itu. Ketika dicabut naluri kebaikan dan kejujurannya, dia tidak bisa lagi menjadi orang-orang yang baik. Nah, ada larangan bagi orang-orang yang dolim, yang dicabut kebaikannya oleh Allah. Kata Allah, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Kita jangan berpihak kepada orang-orang yang melakukan kedoliman. Apabila kita berpihak pada orang-orang yang melakukan kedoliman, fatamassakumun nar, kau akan disentuh oleh api neraka. Ini bukan dolim, ini hanya mendukung kedoliman. Apalagi orang-orang dolim. Siapa dia? Orang yang terlalu mencintai kenikmatan dunia. Dia berujung pada kedoliman dan pada takabur. Orang-orang yang takabur pun sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan masukkan dalam api neraka dalam keadaan hina dina. Hadirin yang kedua tadi mengingatkan kita, silahkan cintai apa yang kau cintai, tapi ingat kau akan mati. Tapi ingat kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Ada seorang yang bertanya, saya merasa kehilangan karena pusaka yang saya terima dari orang tua, cincin pusaka yang diterima dari orang tua hilang. Dia nangis. Kemudian dijawab, apakah ibu tidak pernah melihat ada orang yang tidak punya jari tangan dan dia masih bisa tertawa? Baru dia menyadari, orang yang tidak punya jari tangan saja masih bisa tertawa. Ini cincin yang hilang, nangis terus-terusan. Padahal tidak ada satu kenikmatan yang tidak akan dipinta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Yang terakhir hadirin, kata malaikat, imal masyi'ta fa innaka madziyun bi. Silakan kau beramal, tapi ingat semua amal itu akan dipinta pertanggungjawabannya dan akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan-amalan yang tidak dicatat, baik yang baiknya atau yang buruknya. Nah, karena itu jadilah orang-orang yang baik, karena tidak ada kebaikan yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, hadirin, kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kebaikan itu untuk kita sendiri. Berapa kali diulang dalam Al-Quran, inna asantum asantum li'anfusikum, bila kau berbuat baik itu untukmu. Ketika kita menolong tetangga, bukan untuk tetangga, untukmu, dan kebaikan kelak akan menjadi saksi dan penolong di hari kiamat. Mayassaru ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Apabila kita mampu membebaskan dari kesulitan seorang muslim, orang mukmin, Allah akan membebaskan dari kesulitan hidup di dunia dan di akhirat. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu membantu orang lain dari kesulitan, apakah di kantor, orang tua membantu kesulitan anaknya di rumah, atau umpamanya pimpinan membantu kesulitan karyawannya di kantor dan sebagainya, yakini itu bukan untuk membantu mereka,
tapi untuk menitipkan keselamatan kita di dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karena waktunya amat terbatas sekali, maka saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita kelihatan sekarang siapa yang dipilih oleh Allah sampai selesai dan siapa yang tidak dipilih oleh Allah langsung pergi keluar. Itu satu tanda yang tidak kita sadari. Kita bersyukur karena ketika menghadiri pengajian, pulangnya aja Allah memberikan ampunan. Ketika tulabul ilmi, maka kata Nabi, sahalallahu tariqun ilal jannah. Allah akan berikan kemudahan jalan menuju surga. Jadi yang bisa hadir di tempat ini bukan orang yang punya waktu dan bukan orang yang sehat. Yang sehat dan punya waktu pun belum tentu apabila tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.